Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kajian filsafat bahasa dari channel Peradaban Indonesia yang berada di bawah Yayasan Hikmah Peradaban Institute. Yang pada kali ini saya akan mengupas pembahasan yang keempat dari kajian filsafat bahasa. Nah, pada kesempatan sebelumnya, yaitu pada sesi pertama kajian filsafat bahasa, saya sudah membahas tentang definisi ataupun esensi dari apa sih kajian filsafat bahasa itu secara umum. Lalu kemudian pada edisi kedua kemarin saya membahas tentang objek kajian filsafat bahasa, kemudian yang lain-lainnya, ya. Nah, namun pada edisi yang ketiga saya ingin lebih mengkhususkan lagi ataupun ingin lebih memperluas ya pembahasan tentang objek kajian filsafat bahasa dibanding pada edisi kedua yang masih bersifat umum. Saya ingin lebih mengkhususkan lagi. Saya ingin lebih mengklasifikasi lagi ya tentang objek kajian filsafat bahasa. Karena menurut hemat saya pada tema ini, objek kajian filsafat bahasa, saya ingin menghubungkan ya, mengelaborasikan dengan pembahasan lain yang saya rasa sangat penting, sehingga saya perlu penekanan yang lebih lagi. Nah, baik, dalam kajian yang ketiga ini tentang objek kajian filsafat bahasa, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan ya, bahwa memang kalau kita berbicara tentang objek kajian filsafat bahasa, patut kita bagi terlebih dahulu menjadi objek kajian filsafat itu sendiri seperti apa. Lalu kemudian yang kedua, objek kajian bahasa itu seperti apa. Nah, sehingga nanti kita akan menggabungkan antar keduanya menjadi objek kajian filsafat bahasa. Nah, ini sangat penting untuk bisa kita mendapatkan pemahaman yang lebih utuh ya, bahwa pemahaman kita tentang objek kajian filsafat bahasa itu akhirnya kita bisa menemukan esensi-esensi pentingnya sejauh mana. Nah, kita mulai pada satu bentuk kajian yang pertama, sejauh mana sih objek kajian filsafat itu sendiri. Seperti yang juga sudah dibahas ya oleh para pakar ataupun para ahli ataupun mungkin para dosen yang mengampu mata kuliah filsafat biasanya akan mengkategorikan bahwa memang objek kajian filsafat itu dari dahulu sampai sekarang itu memang berkisar antara alam, kemudian tentang kehidupan, berkutat tentang Tuhan ya, hal-hal yang sifatnya abstrak, lalu kemudian tentang diri manusia dan kehidupannya. Nah, sehingga dengan kata lain orang sering menganggapnya ya, sebagian orang, bahwa objek kajian filsafat itu relatif berat, bahwa pembahasan orang berfilsafat itu seringkali dianggap terlalu membubung tinggi ya, mengawang-awang, walaupun sebenarnya memang kajian-kajian atau objek-objek dari penelitian filsafat itu hal-hal yang memang sebagian diantaranya adalah sifatnya abstrak ya, sehingga mungkin dianggap oleh sebagian kalangan bahwa objek kajian filsafat itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang irasional mungkin ya, atau sulit untuk dinalar logikakan ya, karena memang membahas tentang zat-zat Tuhan misalnya ya, atau mungkin hal-hal yang sifatnya abstrak misalnya ya, atau misalnya hal-hal yang sifatnya tidak berwujud ya. Tetapi kan sesuatu yang tidak berwujud bukan berarti tidak ada. Nah, itu yang juga patut untuk kita garis bawahi,
bahwa sesuatu yang bisa diindrakan oleh manusia itu di luar sana banyak juga yang memang tidak bisa dirasa, dilihat, ya kan, didengar, tetapi wujudnya kan sebenarnya hakikatnya ada. Nah, itu diantara mungkin yang perlu saya berikan kajian tambahan atau penjelasan tambahan. Lalu bagaimana dengan objek kajian filsafat lainnya seperti alam, ya? Bahwa memang kehidupan yang kita jalani bersama ini tidak lain dan tidak bukan ya kita bersentuhan dan kita beriringan dengan alam nyata. Bagaimana tentang fenomena alam, bagaimana dengan sifat alam, bagaimana juga dengan kehadiran alam jagat raya ini, ya, yang memang juga patut untuk kita tidak hanya sekedar mengetahui, tapi juga patut juga kita untuk mengetahui apa sih di balik alam itu. Nah, sehingga manusia akan lebih bijak, manusia akan lebih mengerti, manusia akan lebih memahami, manusia itu akan lebih bisa menjadi wise, ya, bisa menjadi bijak. Nah, sehingga itu juga termasuk salah satu kajian dari filsafat. Lalu kemudian tentang diri manusia, ya, tentang diri manusia dan juga dengan kehidupannya. Nah, ini juga termasuk objek dari filsafat itu sendiri. Bagaimana manusia mengarungi kehidupannya dengan pasangan hidupnya, keluarganya, dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya, dengan keyakinannya, dengan alam sekitarnya, mungkin dengan makhluk sekitarnya, dan juga dengan berbagai macam zat yang ada dalam kehidupannya. Ini juga diantaranya menjadi fokus kajian dari filsafat. Nah, tentunya filsafat bahasa itu tidak hanya membahas tentang tadi yang bersifat abstrak dan yang bersifat sangat luar biasa sekali, tetapi ada juga objek dari bahasa itu sendiri. Nah, hal kaitannya dengan objek dari bahasa itu adalah tentang struktur, ya, tentang makna, tentang fungsi bahasa, kemudian tentang fungsi bahasa itu sebagai penjelas, kemudian terhindar dari ambiguitas dan sebagainya. Nah, mungkin sedikit akan saya berikan prolog ataupun pengantar, ya, bahwa memang dalam definisi-definisi yang selalu diulang-ulang oleh mereka yang mengajar di kajian-kajian linguistik, ya, bahwa bahasa itu secara struktur kan memang tidak bisa mungkin berdiri sendiri, bahwa struktur bahasa yang benar adalah terdiri dari beberapa suku kata. Tidak mungkin terdiri atau terbentuk struktur bahasa itu hanya dari satu kata atau satu suku kata, atau mungkin dua suku kata misalnya, yang seringkali akan memberikan pemahaman sebagai struktur bahasa yang tidak lengkap. Nah, sehingga dalam kajiannya memang struktur bahasa itu sangat penting sekali, yang memang membutuhkan beberapa suku kata misalnya, atau beberapa kata misalnya, sehingga akan memberikan satu pemahaman bahasa yang tepat dan benar. Lalu kemudian objek dari kajian bahasa lain adalah tentang makna, bahwa bahasa itu sendiri kan secara hakikat ingin memberikan pesan kepada orang, bahwa bahasa adalah sebagai alat atau media berkomunikasi untuk disampaikan kepada orang lain, kan hakikatnya adalah untuk menyampaikan makna, bahwa makna yang ingin disampaikan adalah suatu makna yang tepat dan benar, sehingga tidak mengandung hal-hal yang sifatnya ambiguitas. Nah,
hal-hal yang sifatnya ambiguitas itu sendiri juga termasuk salah satu objek dari kajian bahasa, sehingga kita sangat sulit sekali untuk menerima bahwa satu bentuk pembicaraan misalnya, atau dalam bentuk struktur kalimat misalnya, atau mungkin pesan atau makna yang memiliki makna ambigu dalam definisi atau pengertian atau pemahaman bahasa akan menjadi bermasalah. Nah, itu kan yang juga menjadi salah satu fokus kajian objek dari bahasa. Nah, itu ya dua hal yang mungkin perlu saya sampaikan sebagai penjelas bahwa objek kajian filsafat bahasa itu adalah kedua aspek tersebut. Nah, sehingga di sini mungkin saya akan bisa memberikan penjelasan tambahan, sehingga mudah-mudahan akan memberikan pemahaman yang benar dan akan bisa memudahkan penjelasan apa sih sebenarnya objek dari kajian filsafat bahasa. Nah, sehingga kalau misalnya dikatakan apa sih objek dari kajian dalam filsafat bahasa, ya, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk kajian yang membahas tentang hakikat bahasa, ya, dari perspektif filosofis. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu apa sih sebenarnya hakikat dari bahasa itu? Ya, seperti yang baru saja saya sampaikan, ya, tetapi dari sudut pandang atau dari perspektif filosofis, ya, sehingga akan menjadi pemahaman yang lugas, yang jelas, yang tepat dan benar. Oleh karena itu ada sebagian mahasiswa seringkali ya di kelas itu menanyakan mengapa objek kajian ini dianggap penting, ya. Nah, di sini mungkin saya akan menyampaikan penjelasan tambahan bahwa untuk menentukan batasan dan ruang lingkup studi filsafat bahasa, kita perlu memahami bahasa itu berinteraksi dengan pemikiran dan realitas, ya, bahwa kita perlu untuk berinteraksi dengan pemikiran dan realitas yang ada, ya, dibutuhkan satu pendekatan-pendekatan yang sifatnya filosofis, baik itu secara ontologis, epistemologis, aksiologis, dan seterusnya, ya. Nah, sehingga sering dikatakan juga dengan kata lain bahwa tujuan pembahasan dari filsafat bahasa ini tentang objek, ya, bahwa untuk memahami objek kajian dalam filsafat dan bahasa adalah untuk kita bisa mampu menjelaskan bagaimana keterkaitannya antara filsafat, bahasa, dan realitas. Nah, itu ya yang mungkin bisa saya menggarisbawahi tujuan dari pembahasan objek dari kajian filsafat bahasa, ya. Kenapa kita harus bisa menjelaskan antara keterkaitannya antara filsafat, bahasa, dan realitas? Contoh misalnya, apa yang kita sampaikan itu, bahasa itu harus bisa memberikan suatu makna yang benar, bahwa apa yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan adalah secara logis, bahwa bahasa yang kita tuturkan adalah tidak mengandung ambiguitas. Itulah bahasa yang benar. Nah, sehingga ada beberapa kriteria-kriteria yang mungkin perlu kita ketahui bersama, ya. Nah, mungkin sebagai contoh yang sederhana sering saya contohkan dalam kelas itu, kalau memberikan penjelasan tambahan, ya kurang lebih seperti misalnya saat kita menulis satu bentuk artikel, ya, atau mungkin dalam bentuk makalah, atau mungkin lebih tepatnya lagi sih kalau kita mendapat tugas dalam penulisan karya ilmiah, ya, atau tugas akhir, ya, dalam bentuk skripsi misalnya, atau dalam bentuk proposal skripsi.
Nah, di sana kita akhirnya baru memahami dan merasakan sekali ya tuntutan bagaimana kita untuk bisa menulis secara tepat dan benar. Bagaimana kita harus memilih kata diksi yang benar. Bagaimana kita untuk merangkai kata demi kata, untuk menyambung antara kalimat demi kalimat ya, untuk bisa memberikan kata imbuhan secara tepat dan benar. Bagaimana kita memilih teori yang tepat dan benar. Bagaimana kita untuk bisa menggunakan satu metodologi yang benar dalam mengungkap misalnya satu karya bahasa atau satu karya sastra. Nah, sehingga kita akan mampu memaknai dengan makna-makna yang tepat dan benar. Kurang lebih itu ya yang mungkin nanti Anda akan lebih mampu mempraktekkan secara tepat dan benar saat mulai menyusun misalnya dalam bentuk penyusunan skripsi yang baik dan benar. Nah, itu yang nanti akan Anda rasakan semuanya dalam menerapkan bagaimana sih filsafat bahasa seperti yang tadi di atas saya jelaskan. Ya, salah satunya adalah tentang objek dari kajian filsafat bahasa. Nah, lalu kemudian ada mungkin satu hal yang menarik ya, walaupun mungkin masih sangat berkaitan sekali ya. Ada beberapa ruang lingkup objek kajian linguistik ya, atau kebahasaan. Sering disebut dengan mikrolinguistik dan makrolinguistik. Dalam beberapa sumber yang bisa saya telusuri ya, ada kajian-kajian atau objek linguistik yang sifatnya mikro, itu terdiri dari fonologi ya, kemudian ada morfologi, lalu kemudian sintaksis, ada juga yang sering disebut dengan analisis wacana ya, lalu kemudian ada juga tentang semantik ya, tentang makna. Di samping objek kajian linguistik yang bersifat mikrolinguistik, ada juga yang bersifat makro ya, makrolinguistik. Ada beberapa aspek yang dapat dikategorikan sebagai objek kajian makrolinguistik ya, yang bisa disebut seperti psikolinguistik, kemudian sosiolinguistik ya, kemudian pragmatik, linguistik forensik, dan leksikografi. Ada satu hal yang menarik dan mungkin menjadi kajian kekinian ya. Kalau yang saya sebut tadi di atas itu hampir semuanya akan dibahas oleh dosen-dosen atau pengampu mata kuliah atau mata pelajaran linguistik secara umum, tapi ada yang lebih terkini yaitu linguistik forensik. Kenapa saya sampaikan untuk sedikit disinggung di sini bahwa linguistik forensik itu menjadi menarik? Karena kaitannya dengan bagaimana fenomena sosial sekarang ini ya, bahwa fenomena sekarang ini yang menjadi fenomena sosial manusia modern yang tidak bisa lepas dari gadget ya, tidak bisa lepas dari HP, yang tidak juga bisa jauh dari medsos, tidak bisa jauh dari laptop, komputer, dan sebagainya. Nah, sehingga dalam interaksinya masyarakat antara manusia satu dengan manusia yang lain itu akan selalu dan selalu menggunakan bahasa, baik itu bahasa dalam pergaulan sehari-hari lewat misalnya WhatsApp ya, ataupun misalnya lewat Instagram, ataupun bentuk-bentuk postingan di Facebook atau Instagram yang ya sekali lagi tetap akan menggunakan bahasa sebagai bentuk tuturan yang akan digunakan oleh manusia modern sekarang ini. Nah, itu sangat-sangat berkaitan sekali dengan bagaimana bentuk-bentuk kesalahan berbahasa. Nah, sehingga dengan kata lain sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa kasus-kasus hukum ya, atau kasus-kasus sosial yang sering terjadi di masa sekarang ini tidak lain dan tidak bukan adalah kasus-kasus yang sifatnya kesalahan penuturan berbahasa, kan itu ya. Sehingga dengan kata lain ya,
Anda bisa mungkin mengecek ke berbagai macam kantor-kantor kepolisian misalnya ya, baik itu di tingkat Kapolsek ataupun Kapolres, bahkan Kapolda ataupun Mabes Polri, dalam bentuk-bentuk penyidikan ataupun penyelidikan ya kalau tidak salah, itu akan dibutuhkan sebagai seorang ahli bahasa ya. Kenapa dibutuhkan seorang ahli dalam bidang bahasa? Karena salah satu bentuk kajian yang akan diteliti dan ditelisik ataupun akan diperiksa, disidik itu adalah berbagai macam hal yang kaitannya banyak sekali dengan kesalahan berbahasa. Nah, sehingga dengan kata lain memang ke depan seorang ahli bahasa atau seorang ahli linguistik forensik itu sangat dibutuhkan sekali di masa-masa yang akan datang. Karena memang dunia bahasa sudah menjadi dunia keseharian manusia modern sekarang ini. Nah, di sini saya dapat mengatakan bahwa memang bidang kajian linguistik forensik itu sangat berkaitan sekali dengan apa yang tadi saya bahas. Salah satunya adalah bahwa bahasa dalam proses hukum ya. Bahasa dalam proses hukum contohnya adalah pada proses pemeriksaan di kepolisian, kemudian pada proses persidangan di pengadilan. Nah, lalu kemudian bidang kajian linguistik forensik yang kedua adalah bahasa dalam produk hukum ya. Contoh misalnya tentang perundang-undangan, kemudian tentang keputusan pengadilan. Nah, lagi-lagi tetap saja akan juga kembali mengacu dari aspek kebahasaan, akan tetap untuk diangkat ya. Lalu kemudian bidang kajian linguistik forensik yang ketiga adalah tentang bahasa dalam alat bukti hukum ya. Nah, contohnya misalnya dokumen sengketa, kemudian tentang suara percakapan telepon ancaman ya, dan mungkin yang lain-lainnya yang masih berkaitan dengan itu. Nah, sehingga di sini saya ingin menyimpulkan kembali ya, sedikit tambahan bahwa fenomena ke depan manusia modern yang memang tidak akan bisa lepas dari kehidupan digital, bahwa manusia itu memang dulunya sering juga bersengketa misalnya ataupun berurusan dengan orang lain yang akhirnya menjurus kepada urusan hukum. Dulu mungkin tidak terlalu dikenal bagaimana bentuk ujaran, bagaimana bentuk ucapan, bagaimana bentuk ungkapan, bagaimana bentuk misalnya linguistik kebahasaan, bagaimana bahasa tubuh diperlakukan, bagaimana bentuk ujaran dalam bentuk gambar, bagaimana bahasa simbol untuk diungkapkan di media sosial, dan bentuk-bentuk bahasa lainnya yang sekarang ini pada masa kini itu semakin beragam dan semakin pesat digunakan oleh masyarakat luas. Nah, sehingga walaupun mungkin masyarakat luas itu tidak mengetahui secara umum, tetapi pada hakikatnya akhirnya mereka mengakui ya bahwa kapasitas dari bahasa itu di masa modern sekarang ini adalah semakin meningkat dan semakin penting. Nah, dengan kata lain adalah kalau Anda sebagai sarjana sastra ataupun sarjana bahasa memiliki daya tawar yang akan lebih tinggi lagi jika seandainya Anda mampu mendalami, mampu menguasai tentang kajian-kajian kebahasaan atau kajian-kajian linguistik dan kajian-kajian sastra. Nah, ini sebagai stimulus tambahan ya buat Anda yang memang membidangi di bidang kajian bahasa dan sastra.
Saya rasa itu ya dalam tema objek kajian filsafat bahasa, yang juga saya tambahkan sedikit tentang linguistik forensik, bahwa memang sekarang tidak hanya tubuh manusia yang harus diteliti, luka memar ataupun luka fisik yang pernah dilakukan oleh seseorang, tetapi justru bekas ucapan ya, atau bekas ungkapan, bekas tulisan ya, atau bekas ketikan ya, bekas ujaran seseorang kepada orang lain ya, bahasa tubuh, bahasa emoji, bahasa gambar, bahasa simbol yang diungkapkan oleh manusia ternyata sekarang menjadi permasalahan tersendiri ya. Nah, tentunya itu menjadi salah satu objek kajian filsafat bahasa ataupun kajian kebahasaan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.